Radio Roja melihat kepada televisi Roja, ya, karena adanya orang-orang di dalam radio ini, sebagian manhajnya tidak benar dan sebagiannya tidak jelas. Kalau sama Ustaz Zulkarnain, Anda masih mengambil sikap tegas. Anda tidak mau. Salah satu ustaz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustaz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Ada ulama yang mentahdirnya, ada ulama yang malah mentabdi'nya, mengatakannya sebagai ahlul bidah. Sekarang beliau udah wafat, belum sempat minta maaf. Nah, itu ahlul bidah seperti itu. Makanya ketika Ahmad bin Abi Duat itu meninggal, itu diteriaki sama anak-anak kecil. Kalau sama Ustaz Zulkarnain, Anda masih mengambil sikap tegas. Anda tidak mau. Karena dia tidak mau merujuk. Tuduhan-tuduhan dia terhadap Ustaz Yazid, terhadap Ustaz Firanda, tak berdasar sama sekali. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustaz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustaz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Padahal dia pernah salah satu dari murid yang dididik oleh Syekh Ustaz Yazid di tahun 90-an. Kemudian berangkat ke Yaman dan pulang menjadi dai. Dinasihati oleh seorang ustaz, antum ustaz, datangi itu Ustaz Yazid, lo udah sakit parah sekarang. Yang sampai beliau meninggal, antum belum sempat minta maaf. Antum akan menyesal. Beberapa ustaz lain yang tulis ikut tanda tangan pernyataan itu, mereka udah pernah mendatangi beliau meminta maaf dan mereka dimaafkan oleh beliau. Apa jawaban ustaznya? Allah yasfih. Semoga Allah menjemputkan beliau dengan sekarang. Sekarang beliau udah wafat, belum sempat minta maaf. Bukan ahli bidah. Kalau orang yang mencela beliau karena kejahilan dari orang, anak yakin 1000% beliau akan memaafkan. Karena kita tahu beliau. Jadi orang ia mencela beliau dengan ilmu, apalagi orang yang pernah dididik oleh beliau, belajar di tangannya tahun 90-an, kemudian berangkat ke negeri ulama, kemudian pulang masih mampir ke rumahnya, bermalam di rumahnya, diberikan makan sehari 3 kali di rumahnya sekian hari, justru membuat pernyataan, saya bersaksi akan kesesatan Yazid bin Jawas dan saya berlepas diri dari kesesatan. Dinasihati oleh sebagian ustaz beberapa waktu yang itu, saya Yazid hampir meninggal. Datangi beliau sebelum antum menyesal nanti di hari kiamat. Masih mempertahankan gengsinya, egoisnya masih dipertahankan. Ya jangan sekarang lah, Allah yasfih. Beliau sekarang udah wafat, ya, dan anak terakhir kali mengetahui saya sih belum memaafkan orang ini. Dan ini salah satu murid yang dianggap murid durhaka dan belum beliau maafkan. Dan surat pernyataan itu masih ada di Google hari ini. Orang masih bisa membuka itu. Pernyataan sesatnya Ustaz Yazid dan berlepas diri dari kesesatannya itu masih tersebar hari ini, masih tersimpan di Google. Ya, saya nggak menasihati ya untuk hal tersebut. Ya, karena beliau ini dikritik oleh banyak ulama. Ada ulama yang mentahdirnya, ada ulama yang malah mentabdi'nya, mengatakannya sebagai ahlul bidah, seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Salih Suhaimi. Dan guru kami Syekh Abdullah Al-Gudayyan berkata bahwa Ali Hasan ini yang membawa pemikiran murjiah di masa sekarang, dan ada fatwa Lajnah Dainah terkait dengan sebagian buku-bukunya mengandung pemikiran irja. Ini masalahnya bagi orang-orang yang membelanya, itu hendaknya membela dengan ilmu. Yang membicarakannya itu bukan saya, yang membicarakannya itu para ulama. Ya, mereka lebih berilmu daripada yang ditahdir dan dari semua yang membelanya. Jelas ya? Dan kadang sebagian orang nggak bisa membedakan hal-hal detail di pembahasan. Ya, saya pernah tanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan, ya Syekh, kenapa, apa masalahnya Masyaikh Urdun ini, Syekh Ali Hasan dan kawan-kawannya? Kata beliau ada pemikiran irja. Saya bilang, Syekh, bukankah mereka katakan iman itu adalah keyakinan, ucapan dan amalan? Kata Syekh, na'am yaquluna hadha thumma yatala'abuna ba'da dhalika. Iya, mereka berucap seperti itu, tapi mereka main-main lagi setelahnya. Ini hal-hal yang seperti ini detail, nah semua orang bisa melihat memang. Jelas ya? Dan para ulama jazakumullah khairan dari kecemburuan mereka menjelaskan tentang hal-hal yang seperti itu. Maka kita harusnya disyukuri seorang ahli sunnah itu kalau kebatilan dijelaskan dia tidak marah, itu ciri ahli sunnah. Ciri ahli sunnah. Idza dzukiral ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Kalau ada bidah hawa nafsu dicela, dia tidak akan marah sama sekali. Bahkan dia senang. Iya, itu menunjukkan dia cinta kepada agama. Cinta kepada agama. Baik. Tapi kalau orang-orang yang sudah tertimpa penyakit fanatik, ya sudah terlanjur cinta, ya kadang hubbuka syai' yu'mi wa yasim. Kecintaan kamu pada sesuatu itu membuat kamu itu buta dan tuli. Kadang seperti itu. Dan ini adalah hal yang tidak bagus ya. Penuntut ilmu itu tajarrud lil haq. Iya. Dan para ulama yang berbicara tentang Syekh Ali Hasan, dia bicara dengan kebenaran, bukan berbicara dengan kebatilan.
bukan berbicara dengan kebatilan. Dan saya tahu benar bahwa para ulama itu banyak menasihati orang yang bersangkutan, banyak menasihati. Bolehkah kita mendengarkan radio, mendengarkan TV Roja? Kalau TV bukan mendengarkan, melihat namanya. Ya, yang mana mereka berdakwah mirip atau sama dengan ahli sunnah. Ya, saya tidak menasihatkan ya untuk mendengarkan radio Roja, melihat kepada televisi Roja. Ya, karena adanya orang-orang di dalam radio ini, sebagian manhajnya tidak benar dan sebagiannya tidak jelas. Ya. Dan alhamdulillah fasilitas untuk belajar agama sudah sangat banyak di masa ini. Sekarang beliau udah wafat. Belum sempat minta maaf. Bukan ahlul bidah. Nah, itu ahlul bidah seperti itu. Makanya ketika Ahmad bin Abi Duat itu meninggal, itu diteriaki sama anak-anak kecil. Jadi yang mengantar jenazahnya itu tidak ada yang mengantar jenazahnya dari ahli sunnah, kecuali satu orang saja dari ahli sunnah. Diteriaki sama anak-anak kecil. Ya, Mungkar dan Nakir, siksa dia sekeras-kerasnya. Anak-anak kecil yang teriakin. Jelas ya? Ini ahli sunnah yang satu ini, dia pergi ikut di jenazahnya. Begitu dia balik, dia tegur sama ahli sunnah yang lainnya. Kenapa kamu ikut di jenazah ahlul bidah? Katanya, oh tidak, sebentar, sabar dulu. Ini termasuk amalan soleh saya, kata dia. Tahu nggak saya berdoa apa tadi? Ya, dia doanya, ya Allah, sungguhnya orang ini mengingkari engkau dilihat pada hari kiamat. Haramkanlah dia melihat wajahmu. Ya Allah, sungguhnya orang ini mentakwil dari sifat-sifatmu. Buatlah dia begini. Didoakan kejelekan sama dia. Ya, jelas ya? Sebab itu konsekuensi dari keyakinannya memang seperti itu. Sampai akhir hayatnya melekat padanya. Bagaimana dia bisa melihat Allah pada hari kiamat misalnya? Kalau dia tidak pernah meyakini itu. Iya. Bagaimana dia merasa mendapat pertolongan? Kalau dalam masalah ma'iyah dia, oh itu tidak ada ma'iyah.